kalau bisa membuktikan Yesus adalah Allah, Yesus adalah anak Allah. Sayembara itu nggak pernah saya tutup. Sayembara itu terus-terusan ada. Kasih tahu ke mereka. Jadi nggak usah berdebat. Kasih tahu aja ke Pak Aldo, mana ayatnya, Yesus ngomong apa. Ya, nanti Pak Aldo kasih duit gitu. Setiap ayatnya 1 juta. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Saya bukan orang gila, saya bukan orang bodoh. Saya ngerti bener Yesua ngomong apa dan bagaimana terjemahannya. Saya ngerti bener dokumen-dokumen Kristen. Ya, pengalaman saya menerjemahkan itu sejak saya kuliah. Saya cari duit itu dengan cara menerjemahkan. Makanya saya tahu persis. Gitu. Dan sampai saat ini ya, nggak ada Kristen yang berani datang ke saya lalu ngasih tahu ini loh ayatnya, ini nomor rekeningnya. Nggak ada, karena dari mereka nggak ada yang bisa. Ya, mereka sadar kalau sebenarnya tidak ada ajaran Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah, itu nggak ada. Nah, jadi teman-teman di bawah jangan takut ya untuk menyatakan kebenaran. Nggak usah berdebat, nggak usah debat gitu. Kamu kasih tahu aja kalau emang benar Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah, kamu dapat 1 juta minimal. Kasih tahu aja gitu, sederhana. Ya betul, Yesua itu jalan. Tapi ingat, Yesua itu ngomong apa? Pak Capung. Yesua itu ngomong, nana. Nana. Urha. Wesrara. Wohaye. Akulah Tuhan yang hidup, sang jalan, sang kebenaran, dan sang kehidupan. Itu. Ya. Nana. Pak Sapri, agama saya kebetulan Kristen Pak, ya. Tapi di tim penerjemah kami itu ada yang Katolik, ada yang Kristen beda aliran, ada yang non Kristen. Ya, jadi pada saat kami menerjemahkan itu nggak bawa-bawa ajaran, nggak bawa-bawa doktrin Pak. Yang penting bisa menerjemahkan, yang penting bisa Aramaik, bisa Indonesia, bisa Inggris. Gitu. Percuma kalau pada saat kami menerjemahkan, lalu kami rekrut ya, hamba-hamba Tuhan, lulusan S1, S2 teologi, ya dari Trinitas, dari Wanes, itu nggak bakal jadi-jadi Pak terjemahannya. Bisanya berantem malah, ya malah bacok-bacokan malah, ya di rapat itu nggak bisa. Yang kami rekrut adalah orang-orang yang punya kompetensi bahasa, gitu. Hamba-hamba Tuhan di Indonesia ini bisa dihitung pakai jari sebelah tangan saya yang bisa Aramaik. Jangankan Aramaik, bahasa Indonesia aja banyak yang belepotan gitu. Oke, balik ke topik ya, teman-teman. Ini ada 300 orang lebih ya. Jadi teman-teman bisa jadi saksi. Nggak ada yang bisa dapatkan uang dari kantong saya. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti ajaran Yesua yang asli. Ya. Sekarang saya kasih tahu siapa Tuhannya Yesua. Perhatikan baik-baik Aramaiknya. Perhatikan baik-baik cara bacanya. Perhatikan baik-baik terjemahannya. Kita ambil Markus 12 ayat 29. Saya putar kamera saya ya, teman-teman. Nah, bacanya tuh dari kanan ke kiri ya. Perhatikan.
Amarle Yeshua. Katmai men kulhon. Pugdani Shema Yisrael. Maria. Nah, yang di stabilo kuning itu Maria. Alahan Maria Khatu. Ya. Sekali lagi. Amarle Yeshua. Ya, ada yang melafalkan Yesu, gak apa-apa. Ya. Katmai men kulhon. Pugdani Shema Yisrael. Maria Alahan Maria Khatu. Ini Yeshua tuh ngomongnya gitu. Ya. Yeshua nggak ngomong, dengarlah Israel, Tuhan Allah, nggak ada. Dia tidak pakai bahasa Indonesia, pakainya bahasa Aramaik. Sekarang perhatikan terjemahannya. Yeshua berkata kepadanya, perintah yang terutama ialah koma. Dengarlah Israel, Maria Tuhan kita. Maria itu satu. Nah, perhatikan kata Maria Tuhan kita. Berarti Yeshua punya Tuhan. Perhatikan ya. Maria. Nih Maria. Mem res yud alef. Yeshua punya Tuhan. Yes. Dia sendiri yang ngomong. Bukan saya. Ya. Apologet mau ngomong apapun terserah. Mereka nggak bisa Aramaik. Nggak ada yang ngajarin mereka Aramaik. Bukannya saya sok-sokan. Ini fakta. Jadi Yeshua itu punya Tuhan yang namanya Maria. Bukan Maryam ya. Maryam itu nama maminya. Tuh. Nih. Kenapa saya berani taruhan ya? Kalau cuma modal congor ya, ngebacot, ya itulah apologet. Ini nggak berani gitu, taruhan, ayo ya. Saya udah keluar duit banyak nih, puluhan juta. Saya bisa pertanggungjawabkan. Saya diundang ya ke MUI, saya diundang nih. Ya itu satu ruangan itu Pak Haji, Pak Ustaz. Sorry tadi ada telepon. Ya. Jadi waktu saya diundang di MUI itu Pak Ustadz, Ibu Ustazah gitu. Saya harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kami sudah terjemahkan. Ya, pertanyaan mereka, kalau tidak ada Allah, nama Tuhannya Yesus itu bukan Allah, jadi Tuhannya Kristen siapa? Saya jawab langsung Yeshua. Gitu. Simple. Gitu. Saya mau diundang kemanapun, saya akan ceritakan apa yang tercatat, apa yang tertulis gitu. Simple kan? Nggak ada. Tuhannya Yeshua adalah Allah, Allah Bapa. Allah itu nggak ada. Ya, mau baca sampai botak sariawan, dokumen Kristen itu ada ratusan ya. Ada yang Aramaik, ada yang Yunani, itu nggak ada, itu Allah nggak ada. Ya, sampai sini teman-teman bisa paham nggak? Saya mencoba menjelaskan dengan sesederhana mungkin, ya. Ya, paham ya? Gampang ya sebenarnya ya. Bahasa Indonesia itu sebenarnya dibandingkan bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa-bahasa yang lain gitu. Ini bahasa yang paling sederhana. Bener. Nggak ada tensisnya. Cuman, walaupun ini sederhana harus dipelajari. Gitu loh. Nggak bisa orang Indonesia tiba-tiba bisa dengan baik bahasa Indonesia. Nggak bisa, harus belajar. Berarti Yeshua bukan Tuhan, Yeshua Tuhan. Tapi lain waktu saya jelasin. Ya, Yeshua Tuhan, manusia saya Tuhan, Anda Tuhan. Tapi lain kali saya jelasin. Ya, saat ini teman-teman fokus dulu. Yeshua punya Tuhan dari mulutnya sendiri, bukan cuma satu ayat.
Ada ayat-ayat yang lain. Jadi orang-orang Kristen nih yang bilang Yesus satu-satunya Tuhan, itu nggak ada landasan, atau teman-teman Muslim bilang tuh dalilnya nggak ada gitu. Yeshua punya Tuhan, bukan kata apologet, bukan kata saya, kata Yeshua sendiri. Masalahnya mau belajar nggak, gitu loh. Baik itu yang Aramaik maupun yang Yunani juga ngomong kayak gitu kok. Masalahnya mereka mau jujur atau enggak, ya.